Tiba-tiba, Qilun menyeringai. Namun, dewa mengetahuinya. Anda dapat yakin bahwa dewa akan menyimpan rahasia ini untuk Anda selamanya. Dan Anda harus selalu mengingat nama dewa tersebut. Pada saat berikutnya, Qilun diselimuti oleh cahaya merah tua. Seluruh kuil berguncang di bawah kakinya. Rune ilahi diubah, dan ular piton gila Dao keluar dari kandang. Ini adalah rune ilahi yang dia tinggalkan seumur hidupnya. Meskipun tubuhnya memiliki setelah itu, tidak banyak yang bisa diaktifkan. Tapi, di dalam jiwanya, bagaimana dengan keturunan True Dragon? Harus mati. Semua orang mengatakan bahwa daging naga adalah suplemen yang besar. Tapi sayangnya dewa belum mencicipinya, jadi mereka membuat murai itu murah. Hari ini, dewa dapat menebus penyesalan tahun itu. Di kaki reruntuhan dewa, Qilun sangat menakutkan. 8 ular sanca gila di belakangnya memuntahkan huruf, dan ular sanca gila Dao memadat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi 8 ular sanca Zhengning, yang sepertinya mampu menelan dunia. 8 celah langit. 8 piton keluar, dan kekuatan mengerikan membuat Ziyun gemetar. Meskipun alam lain hanya memiliki puncak keabadian emas, tetapi kekuatan hidupnya, ditambah penggunaan tanah yang terbaik, dia tidak dapat menjaminnya jika dia tidak ada di sana. Aku bisa keluar hidup-hidup. 8 mana lewat, menyapu semuanya, tetapi di hadapan naga emas 100 sang 8 kotak, semuanya hilang dengan ganas. 10.000 hari. Kulit Qin Yichen penuh dengan sisik naga, jalur yang tersisa dan terbang, tetapi tiba-tiba berubah menjadi jalur naga emas yang membumbung tinggi. Di depan Long Wei, ular sanca seperti semut serangga. Piton naga dicekik bersama, dan 100 naga emas tak tertahankan. Mulut naga itu bengkak, dan ular piton gila itu sepertinya sedang makan di perutnya. Apakah ini masih kekuatan 8 lapisan surgawi? Mungkinkah, ini adalah dewa naga yang tersembunyi di prefektur Zong, dengan kepemilikan tubuh yang tidak aktif? Qilun saat ini sangat skeptis terhadap kemungkinan ini. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah keturunan True Dragon, itu tidak salah dengan 8 Qitong Tian. Dengan kekuatan seperti itu, apakah Anda masih perlu menghindari orang-orang bodoh itu? Jika sebelumnya, Qilun merasa bahwa Qin Yichen mampu menghancurkan kepemilikan tubuhnya, tetapi itu tidak pandang bulu. Tetapi sekarang dia terguncang. Benar-benar keturunan naga sejati. Kamu layak diajar hari ini. Bang! Qilun melonjak ke langit. Di kuil, seluruh genangan darah diubah menjadi cahaya darah. Dan di belakangnya, seekor ular sanca darah sedikit mengembun. Blood Piton 8 bersatu bersama. Qilun berdiri, pedang-pedang tajam menyala di tangannya. Itu adalah benda suci Gudian. Meskipun benda suci bukanlah perbaikan pedang, kekuatan cahaya pedang jauh di atas Guzian. Pembangkit tenaga God Realm tidak sebanding dengan Golden Immortal. Piton darah bergegas, wajah Ziyun terkejut, dan gigi macan tutul bawah sadar ada di tangannya. Tetapi Qin Yichen melambai dengan acuh tak acuh, berikan saja padaku. Qin Yichen acuh tak acuh, tapi Guzian terkejut. Pendamping anak ini juga punya barang pecah belah? Tanda seru. Tanda seru. Ketiga orang ini, bukankah semuanya memiliki tubuh dewa naga? Bang! Tanda seru. Tanda seru. Namun, pada saat ini, Qilun sepertinya tidak punya pilihan. Ketika piton darah turun, mulut darahnya melebar. Tetapi dia melihat Qin Yichen melemparkan lengan bajunya. Dan cahaya keemasan yang tajam, itu terbang ke mulut ular darah. Dan Qin Yichen sendiri memegang pedang macan putih dan bertarung dengan Qilun. Boom gelombang booming gelombang, energi pedang mengamuk. Kuil sudah dalam keadaan runtuh. Dan dalam sekejap ada 1000 konfrontasi pedang. Namun, semakin banyak pertempuran, Qilun semakin ketakutan. Dewa naga pastilah dewa naga. Dan kekuatan dewa naga ini selama hidupnya mungkin tidak kalah denganku. Pisau di tangan anak ini adalah benda pemisah, tetapi pedangnya juga merupakan benda pemisah. Konfrontasi objek ilahi, tidak ada celah dalam kekuatan eksternal, dan dia Qilun adalah dewa yang bermartabat. Bahkan jika dia bukan seorang tukang reparasi pedang selama hidupnya, dia bisa menghancurkan Guzian tanpa henti. Ditambah dengan keuntungan besar dari ranah, Qilun tidak percaya bahwa keturunan naga sejati dapat mengalahkannya. Namun, anak laki-laki ini yang mengaku sebagai keturunan naga sejati, mampu bertarung dengannya tanpa terkalahkan, dan bahkan menghadapinya sampai titik ini, Qilun sedikit terganggu. Tiba-tiba, saya melihat ular sanca berdarah di langit meledak dengan sisik ular, dan cahaya kemasan di perutnya terus membesar, hancur, dan cahaya darah memercik ke seluruh langit. Dalam cahaya darah, emas ilahi mengepakkan sayapnya dan mengepak. Makan emas ilahi. Guncangan besar ini menyebabkan ingatan milik Guzian tiba-tiba muncul. Bocah ini, apakah pria yang menyapu 1000 liga kerajaan di makam para dewa? Namun, saat ini, Qilun tidak peduli dengan konsekuensi dari 1000 Royal League. Saya melihat bahwa emas ilahi mengalir deras, dan dia tiba-tiba melemparkan lengan bajunya, dan ular sanca di lengan bajunya bergegas untuk membunuh.
tetapi dia tidak dapat menghentikan emas dewa menjadi tajam. Sayap. Melarikan diri. Anda harus melarikan diri. Bertarung lagi. Saya mungkin, tidak. Aku pasti akan mati. Dewa naga ini saja sudah cukup sulit untuk dihadapi. Apalagi bisa berjalan dengan anak ini. Dua sahabat ini sama sekali tidak baik. Bahkan Qilun tidak memperhatikan dua orang di Ziyun. Dengan penglihatannya yang mempesona, dia tiba-tiba melihat sudut mulutnya berkedut. Apakah ras iblis ini omong kosong? Ada 3 orang di bawah kelopak mata? Qilun putus asa. Dia tidak mau dan tidak aktif selama 10.000 tahun. Hanya untuk hari ini, dia mengira itu adalah dewa dunia. Semut-semut bodoh di prefektur Zong itu akan menjadi darah pemakan darahnya. Tapi siapa sangka di antara sekelompok semut, ada dewa naga. Bahkan jika kamu adalah dewa naga, aku ingin kamu tidak memiliki tempat untuk berdiri. Tiba-tiba, murid ular Qilun melintas, dan melihat rune dewa meledak ke segala arah. Seluruh kuil runtuh, dan kekuatan dewa tersapu, benar-benar menekan 3 orang dari Qin Yichen. Aku ingat kamu, Qin Yichen, bukan? Menantu dari klan kupu-kupu Mingguang, kan? Saya akan memberitahu prefektur Zong tentang ini, dan saya akan membuat Anda menyesalinya. Kuil itu hancur sendiri, dan Qilun juga sangat tertekan. Ini adalah sumber yang bagus baginya untuk memulihkan kekuatannya setelah menguasai tubuh. Namun, sekarang dia tidak tertekan. Mengandalkan penghancuran kuil untuk menghentikan anak itu dan bahkan memukulnya dengan buruk, dia dapat menggunakan ini untuk melarikan diri. Saya melihat kuil itu runtuh, celahnya mungkin keras, dan siluet Guzian terbang keluar darinya. Meskipun malu, ia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan Dewa Naga? Demon Raja dapat meninggalkanmu tanpa pijakan tanpa harus membersihkan. Saat berikutnya, Qilun melihat ke bawah dan melihat cahaya perak tiba-tiba memperkuat kuil yang runtuh, menutupi 3 siluet, membuat sudut mulutnya berkedut lagi. Ada benda suci. Ini hidupmu. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak sabar untuk merebut harta Qin Yichen, bahkan jika dia kehilangan harta hidupnya. Setelah kebencian, Qilun tertegun. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu, tapi sayangnya. Detik berikutnya, token pedang kuno ada di tangan. Itu adalah harta dari pavilion pedang fantasi. Qilun memiliki kekuatan abadi. Dia masih terlihat seperti Guzian. Selama berita itu diteruskan, Dewa Naga reinkarnasi yang menyebut dirinya Qin Yichen untungnya, keluarga kupu-kupu Mingguang akan dihancurkan. Semuanya, hanya satu kalimat. Menguasai. Enggan untuk mengatakan bahwa orang lain di sisi lain dari pembawa pesan, yang juga semut di mata Qilun, adalah seorang lelaki tua pavilion pedang, dan dia bergegas untuk berbicara. Namun, pada saat Qilun membuka mulutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tenggorokannya serak, dan darah serta udara berputar dan bertabrakan. Melihat ke bawah, lehernya tidak tahu kapan dia ditahan oleh roda tulang dan digantung dengan cepat, dan siluet ramping berdiri di depannya sambil tersenyum. Qin Yichen menatap Qilun, menyeringai tiba-tiba, dan kemudian marah dengan Fire Dao. Kapan aku 1000 liga kerajaan takut padamu di pavilion pedang ajaib? Guzian, tuanmu tidak bisa menahanmu. Saat berikutnya, kepalanya terbang. Hanya lelaki tua pavilion pedang yang melihat bayangan ilusi yang terdistorsi. Wajahnya berangsur-angsur suram.